Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmati Talab. Di sini saya menjelaskan biaya pendapatan dan kelayakan usaha. Biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang tak terhindarkan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh maslahat. Pengeluaran untuk kegiatan, tujuan, atau waktu tertentu seperti ongkos pengiriman, pengepakan, dan penjualan dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dalam laporan laba rugi perusahaan. Komponen biaya merupakan pengurang dari pendapatan. Pengertian biaya berbeda dengan beban semua biaya. Biaya adalah beban, tetapi tidak semua beban adalah biaya. Perbedaan cost dan expenses. Cost, suatu biaya dalam arti pengorbanan atau juga pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan atau juga individu yang berhubungan langsung dengan output atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan perorangan itu. Expenses, suatu biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bersifat ialah sebagai aktivitas pendukung saja. Jenis biaya berdasarkan tujuan pengambilan keputusan. Biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu, tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lain. Biaya relevan akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan merupakan biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada. Irrelevant cost tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dan akan tetap sama jumlahnya tanpa memperhatikan alternatif yang dipilih. Oleh karena itu, biaya tidak relevan tidak harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Jenis biaya berdasarkan perilaku. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai dengan tingkatan tertentu. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah total berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan volume kegiatan berdasarkan kegiatan atau volume produksi. Biaya variabel komponen biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi yang dihasilkan. Makin besar volume penjualan, makin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Contoh biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dalam pembuatan sepatu. Jika bahan kulit sepatu adalah 2.000 per pasang dan biaya karyawan 500 per sepatu, maka biaya produksi satu pasang sepatu adalah 2.500. Jika satu hari 10 sepatu kali 2.500 sama dengan 25.000. Jika satu hari 20 sepatu kali 2.500 sama dengan 50.000. Biaya tetap ini disebut variable cost atau biaya variabel. Berdasarkan pembebanan periode akuntansi. Pengeluaran modal atau kapital ekspeditur. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produksi aktivitas tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap. Contohnya mesin pabrik yang memiliki penyusutan selama 5 tahun. Pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure. Biaya-biaya yang hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan tidak akan dikapitalisasi sebagai aktiva tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan di mana biaya tersebut terjadi atau dikeluarkan. Akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah aktivitas pencatatan, klasifikasi, membuat ikhtisar dan
penyajian laporan terkait dengan biaya transaksi pembiayaan yang digunakan dalam proses produksi maupun distribusi produk suatu perusahaan. Akuntansi biaya berfungsi sebagai informasi dasar terkait perencanaan biaya dan beban, sebagai data proses penyusunan anggaran, sebagai informasi biaya untuk pengendalian kebijakan, juga untuk menghitung biaya pokok produk, dan merinci harga pokok-pokok produk. Akuntansi biaya biasa diterapkan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. 1. Standard Cost Accounting. Jenis akuntansi yang pertama adalah Standard Cost Accounting. Standard Cost Accounting adalah jenis akuntansi biaya yang fokus untuk mengukur efisiensi sumber daya manusia, alat produksi serta bahan baku produk yang akan digunakan. Selain itu, Standard Cost Accounting juga tergolong jenis akuntansi yang mencatat segala biaya keputusan yang terkait langsung dengan proses pembuatan produk. 2. Activity Based Accounting. Jenis akuntansi yang kedua adalah Activity Based Accounting. Jenis ini memiliki fungsi untuk mengukur biaya produksi dengan biaya hasil produksi. Ada fungsi sinkronisasi semata untuk menemukan keuntungan dari produk yang sudah dibuat. Jika dilihat dari fungsi ini, tentu jenis Activity Based Accounting mengarah pada pencatatan biaya terkait dengan aktivitas produksi, termasuk di dalam biaya yang dikeluarkan terkait dengan kehadiran tenaga kerja, desain produk, serta operasional mesin yang digunakan. Cost Volume Profit. Jenis yang selanjutnya adalah Cost Volume Profit. Proses akuntansi ini berfungsi untuk menentukan besaran pembiayaan jika disinkronkan dengan volume produk yang dibuat. Asumsi yang digunakan dalam besaran biaya pokok produk tidak akan berubah, tetapi produk yang dihasilkan yang bisa berubah, sehingga bisa dimungkinkan terdapat pendapatan di sana. Kontribusi margin. Kontribusi margin berfungsi untuk menganalisis break-even point, atau menganalisa di poin mana pihak perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari produk yang dihasilkan. Apakah dari biaya produksi, aktivitas produksi, atau di volume produk. Kontribusi margin bisa melihat dengan jelas berapa keuntungan yang didapatkan perusahaan dari produk. Karena masih sebatas pencatatan, tentu itu saat evaluasi, pihak perusahaan bisa melakukan peningkatan produksi atau sebaliknya. Pendapatan. Pendapatan adalah jumlah masukan yang didapatkan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai. Pendapatan kotor usaha tani. Sebagai nilai produksi usaha tani dikalikan harga dalam jangka waktu tertentu, baik yang jual maupun yang dikonsumsi sendiri, digunakan untuk pembayaran dan simpan. Ada di gudang pada akhir tahun. Pendapatan bersih usaha tani merupakan selisih antara pendapatan kotor dengan usaha tani dengan pengeluaran total usaha tani. Hubungan biaya dengan pendapatan dapat diperhitungkan untuk seluruh usaha tani sebagai satu unit selama periode tertentu, misalnya pada musim tanam. Kelayakan usaha tani. Kelayakan usaha tani adalah upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan suatu jenis usaha dengan melihat beberapa parameter dan kriteria kelayakan tertentu. Contoh soal break-even point, yaitu suatu hasil nilai penjualan produksi pada periode tertentu yang besarnya sama dengan biaya yang dikeluarkan dengan analisis rumus sebagai berikut. Untuk mencari nilai A dan pada rumus di atas digunakan perhitungan analisis. Dapat rumus BEP dari Ibrahim 997 sebagai berikut. Dapat diketahui bahwa biaya variabel per unit adalah sebesar
649.000 disimpulkan dengan huruf H. Sedangkan biaya tetap saat BEP dalam usaha tani jambu air merah delima ini adalah sebesar 1.172.925.000 musim panen. Biaya didapatkan dari perhitungan rumus sebagai berikut. A. Rata-rata biaya variabel rata-rata produksi. Perhitungan di atas ini menunjukkan bahwa nilai biaya tetap saat BEP sebesar 1.172.925.000 musim panen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.